cariin kemana-mana. Di sini bukan lupa. Mukamu kok kelihatannya kusut banget. Kayaknya lagi sedih. Apa? Wah. Nilaimu John hancur banget. Sebenarnya apa sih yang lo nggak ngerti dari ekonomi? Nih bro, materinya konsep ilmu ekonomi. Lo sebagai anak IPS nggak tahu konsep ilmu ekonomi? Parah. Soalnya sulit banget bro. Dia nomor 1. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Udah disuruh jelasin, disuruh beri contoh lagi. Ya elah, ini doang kecil. Nih gue jelasin. Konsep ilmu ekonomi itu emang dimulai dari kelangkaan. Nah, kelangkaan sendiri itu terjadi apabila kebutuhan manusia lebih banyak daripada alat pemuas kebutuhan. Nih gue kasih contoh. SMA kita kan butuh banyak guru, sedangkan gurunya sendiri sedikit. Akibatnya SMA kita terjadi kelangkaan guru. Oleh sebab itu, kita membutuhkan jasa guru dari luar. Oh, pantesan kemarin mak gue beli air buat mandi. Gue paham sekarang, kebutuhan air itu kan banyak. Sementara ketersediaan air itu terbatas. Soalnya kan ini lagi kemarau panjang. Alhasil, gue agak mandi tadi pagi. Jorok. Tapi contoh lo udah bener sih, udah mulai pintar. Tapi tunggu dulu deh. Kemarin gue baca artikel, katanya jumlah cewek lebih banyak dari jumlah cowok. Tapi kenapa ya kita masih jomblo aja? Nah, kalau itu karena jumlah cowok dan cewek di SMA kita kan berimbang. Jadi, kalau kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan dalam keadaan berimbang, tidak akan terjadi kelangkaan. Tapi lo lihat, lo tahu kan SMA di Jakarta Stasiun? SMA Negeri 1 Cepu, ceweknya cakep-cakep tuh. Iya sih, ceweknya cakep-cakep. Tapi lihat cowok-cowoknya. Sebenarnya paling cowoknya 2-3 per kelas. Nah, ketika kebutuhan kasih sayang melimpah ruah, sedangkan alat pemuas kebutuhannya sedikit, maka terjadilah kelangkaan cowok. Di saat itulah manusia harus menentukan pilihan. Pilihan yang telah ditentukan itu akan melahirkan skala prioritas. Di titik kebutuhan yang sangat langka, harga tidak lagi ditentukan oleh kualitas barang. Sayang, makan yuk, aku lapar nih. Gak ada duit. Tenang aja, aku yang bayar. Tapi habis itu kita nonton ya sayang. Gak ada duit. Tenang aja sayang, aku kok yang bayarin. Lo lihat tuh, cowok di foto. Minta apa aja kerjanya, pasti diturutin. Oh iya ya. Duh, gerah nih. Kayaknya es teh enak nih. Nih, Duh, lapar nih. Roti enak nih. Duh, pengen sukses nih. Kuliah di luar negeri enak nih. Boleh kan sayang? iya deh. Tuh John, kalau sudah langka, cowok juga bisa semena-mena. Lah, ayo bro. Mau kemana bro? Udah, ayo ikut aja. Oh iya, by the way, siapa sih yang bikin ilmu ekonomi itu bikin banyak orang susah aja? Gini John, gue jelasin. Ilmu ekonomi itu lahir bukan dari pemikiran ilmiah atau eksperimen di laboratorium, tetapi ilmu ekonomi itu lahir dari seperangkat cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya John. Bahasa lu terlahir kayak bayi aja. Malah ngatur. Ntar, gue lanjutin. Ilmu ekonomi pertama kali ada pada tahun 1776 oleh Adam Smith. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Tunggu. Tadi siapa? Adam Smith. Orang mana tuh? Nggak tahu, pokoknya boleh. Kalau bule mah gue percaya. Kalau orang Indonesia harus di-cross check lagi tuh. Nah, cara sederhananya sih
ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Lah, memang kebutuhan manusia banyak banget ya bro, sampai dibikinin ilmu khusus segala. Nah, mending kita kantin dulu. Ntar gue jelasin. Nah, asik, gua demen nih. Menurut ilmu ekonomi, kebutuhan itu ada banyak, John. Pertama, berdasarkan intensitasnya. Ada kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok manusia. Contohnya, nih, makanan yang memakan, pakaian, sama tempat tinggal lo. Kemudian ada juga kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya nih, TV, handphone, sama perabot rumah. Terus ada yang namanya kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang tujuannya untuk meningkatkan prestis. Misalnya mobil, apartemen, pokoknya barang-barang mewah lah. Oh, gitu ya bro. Ya, terus ada juga kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ada kebutuhan jasmani, contohnya makanan, rumah. Kemudian satunya itu kebutuhan rohani, contohnya beribadah, rekreasi, sama kasih sayang bro. Ya. Ya aja, paham kagak lo? Bentar. Ada kebutuhan rohani lewat nih. Hai Nisa. Hai Joni. Terusin bro. Oke. Kemudian ada kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Ada kebutuhan yang sekarang. Contohnya itu ketika orang tua lo lagi sakit, lo beli obat. Nah, obat lo itu termasuk kebutuhan sekarang. Terus satunya lagi kebutuhan yang akan datang. Misalnya asuransi sama menabung. Oh, sekarang gua paham. Ternyata kebutuhan manusia itu banyak banget ya. Ya, makanya kebutuhan manusia itu banyak dan alat pemuas kebutuhannya sedikit. Manusia harus membuat pilihan dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi manusia membuat skala prioritas, yaitu untuk mengutamakan hal yang lebih penting. Oh, gua mulai paham nih dengan konsep ilmu ekonomi. Nisa. Hai John, ini buat kamu. Apaan nih? Donat, tadi ibu bikinnya lebih, jadi aku bawa buat kamu. Wah, lah buat gue mana Nis? Maaf, tinggal satu donatnya. Makasih ya Nis. Anissa memberiku makanan hari ini, sedangkan pada Johan tidak. Apakah diriku merupakan kebutuhan primer bagi Anissa, sehingga dia memilihku dalam skala prioritas kehidupannya?